Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Arianto. Seperti kayu yang tak sempat bicara pada api yang menjadikannya abu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang saya pelajari pada mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara, MM. Saya di sini akan menjelaskan tentang globalisasi dan teori perdagangan bisnis internasional. Oke teman-teman, saksikan kelanjutannya. Oke teman-teman, jadi globalisasi dan teori perdagangan dalam bisnis internasional. Selanjutnya yaitu di sini ada pengantar globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang melibatkan seluruh dunia. Didukung oleh teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin maju. Ciri-ciri globalisasi yang pertama, perdagangan bebas antar negara, mobilitas tenaga kerja dan modal internasional. Yang terakhir, penyebaran teknologi dan informasi. Jadi globalisasi itu adalah suatu proses perkembangan zaman atau perkembangan peradaban yang mempengaruhi seluruh dunia, baik maupun dari segi ekonomi, teknologi, dan budaya. Nah, seperti itu. Jadi globalisasi itu sangat mempengaruhi peradaban dunia ya teman-teman. Selanjutnya yaitu globalisasi dalam bisnis internasional. Nah, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang kalau dampak positifnya itu pasar lebih luas untuk produk dan jasa, akses terhadap teknologi dan inovasi, efisiensi melalui rantai pasok global. Nah, itu untuk dampak positifnya. Jadi pasarnya itu maksudnya lebih meluas ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya lokal, karena adanya globalisasi kita bisa mencakup pasar global gitu, pasar di dunia gitu. Nah, yang selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif itu yang pertama persaingan yang lebih ketat, ketergantungan ekonomi antar negara, dan yang terakhir resiko sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong globalisasi. Ada 4 macam. Yang pertama, kemajuan teknologi internet. Kemajuan teknologi yang pertama ada internet, e-commerce, dan transportasi modern. Liberalisasi ekonomi, misalnya perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, ASEAN, dan NAFTA. Yang ketiga, mobilitas modal dan investasi. Investasi asing langsung, FDI. Dan yang terakhir, integrasi pasar, pembentukan pasar regional seperti Uni Eropa. Nah, jadi itulah faktor-faktor pendorong globalisasi. Tadi mulai dari kemajunya internet, kita bisa berbelanja dari Cina, dari Korea gitu di Indonesia, seperti itu. Jadi itulah faktor-faktor pendorong majunya globalisasi gitu, pesatnya era globalisasi. Oke, selanjutnya yaitu materi kedua yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Nah, definisi teori perdagangan itu adalah konsep yang menjelaskan mengapa negara melakukan perdagangan dan bagaimana manfaatnya. Jadi konsep atau definisi dari teori perdagangan itu sendiri itu adalah fungsi atau manfaat dari perdagangan itu bagi negara ini apa gitu tuh. Nah, manfaat perdagangan internasional yang pertama spesialisasi produksi, kedua efisiensi ekonomi, ketiga akses ke barang yang tidak tersedia secara lokal. Yang saya sebutkan tadi ini bisa masuknya ke globalisasi juga gitu tuh.
Jadi perdagangan internasional itu melibatkan antar negara gitu tuh. Jadi bukan lagi antar wilayah. Jadi termasuknya ke antar negara. Kita bisa berbelanja ke Cina, ke Korea tadi kan ya, ke Jepang, banyak gitu. Oke, selanjutnya yaitu teori perdagangan klasik. Nah, teori perdagangan ada yang klasik, ada yang modern nih. Nah, yang klasik ialah ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Nah, itu negara harus memproduksi barang yang dapat dibuat dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Nah, maksudnya itu negara yang akan menjual melalui perdagangan internasional itu harganya itu harus bisa bersaing dengan kompetitor gitu. Jadi harganya itu harus lebih rendah dari harga produk yang ada di negara tersebut gitu tuh. Yang kedua itu teori keunggulan atau komparatif dari David Ricardo. Nah, dia menjelaskan negara tetap mendapat keuntungan dengan memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu teori perdagangan modern. Ada teori yang pertama itu teori faktor produksi dari Heckscher Ohlin. Dia mengatakan perdagangan terjadi karena perbedaan faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Yang kedua ada teori siklus produk dari Vernon. Dia menyatakan perdagangan dipengaruhi oleh tahapan siklus hidup produksi seperti inovasi, pertumbuhan, dan kematangan. Ketiga ada teori keunggulan kompetitif atau Porter. Nah, itu keunggulan diperoleh dari inovasi, efisiensi, dan strategi bisnis gitu. Selanjutnya itu ada tantangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu tantangannya hambatan tarif dan non-tarif, ketidakstabilan nilai tukar mata uang, isu etika dan keberlanjutan, sustainability, dan ketegangan politik antar negara. Nah, untuk studi kasusnya saya akan memberikan contoh kasus globalisasi dalam bisnis internasional. Yang pertama, ekspansi merek global seperti McDonald, Apple, atau Toyota. Yang kedua, dampak perjanjian perdagangan bebas pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Selanjutnya itu kesimpulan. Globalisasi menawarkan peluang besar bagi bisnis internasional, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan. Teori perdagangan membantu memahami dasar-dasar perdagangan dan strategi yang dapat digunakan oleh negara dan perusahaan. Pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi dinamika globalisasi. Itulah kesimpulan. Yang selanjutnya mungkin habis. Thank you teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.